Jumpa lagi di KTP TV. Kali ini kita bahas CCTV lagi nih. Ya, sekarang kita mau bahas apa aja bedanya antara analog kamera dan network kamera atau IP kamera. Tentunya yang kita pakai ini adalah Hikvision. Hikvision ini adalah sebuah perusahaan yang memproduksi kamera CCTV yang mungkin paling besar di dunia saat ini ya. Dan kali ini kita akan bahas mengenai produknya mereka yang memang ada dua, tapi sayang ada analog sama ada yang digital atau yang network kamera. Nah, bedanya tuh di mana? Kapan pilih yang mana gitu ya? Oke, kita mulai dulu. Untuk analog kamera, jenis ini biasanya pakai konektivitas yang klasik. Jadi dia pakai kabel koaksial namanya ya. Ini yang kayak begini, ada kabel koaksial di sini. Nah, dia pakai kabel yang modelnya koaksial yang bundar panjang gitu ya. Ada seratnya biasanya di dalam kabelnya gitu ya. Kemudian untuk network kamera atau IP kamera, ini yang menggunakan jaringan network sama seperti digunakan oleh komputer, PC atau laptop atau perangkat elektronik yang lain. Oke, mari kita lihat langsung aja ya. Jadi di sini udah ada dua di sini ya. Ini ada analog kamera ya, turbo HD kalau dari Hikvision namanya, dan ada network kamera yaitu kalau di Hikvision namanya IP kamera ya. Ya, sejauh apa perbedaan antara network kamera dan analog kameranya ini? Oke, yang pertama ini adalah sebuah kamera 2 megapiksel ultra low light POC fixed bullet kamera. Ya, ini akan kita pakai untuk mewakili kategori turbo HD atau yang analog. Kemudian yang satunya lagi ini juga sama-sama 2 megapiksel high frame rate fixed mini bullet network kamera, yang ini akan mewakili kategori IP kamera. Dua-duanya sama-sama pakai kamera sensor 2 megapiksel, tapi kemampuannya ini beda karena datang dari kategori atau jenis yang berbeda juga. Oke, untuk yang kamera turbo HD atau yang analog, ini kameranya sensor 2 megapiksel progressive scan CMOS. Kemudian variasi lensanya yang Hikvision yang punya itu adalah 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm, semuanya fixed focal lens ya. Kemudian untuk aperture atau bukaannya adalah f1.2. Untuk yang kita pakai dalam pengujian kali ini adalah yang menggunakan varian lensa 3,6 mm. Kamera yang satu ini bisa bekerja di tingkat iluminasi 0,005 lux untuk berwarna dalam kondisi bukan f1.2 dengan AGC-nya on, atau 0 lux untuk pakai infrared. Ya, slow shutter-nya tersedia, angle adjustment-nya ada, bisa manual di situ. Terlalu light illuminator infrared itu bisa mencapai 30 meter dengan menggunakan EXIR teknologi ya. Nah, kalau untuk video ya, maksimum resolusinya adalah 1920 x 1080 pixel dengan signal sistemnya ada DPAL atau NTSC, bisa dipilih ya. Audionya terintegrasi, dan untuk gambar, untuk foto kita bisa ada settingan juga ya. Image settingnya ada brightness, ada sharpness, ada mirror, ada white balance, ada auto manual bisa ya. Dan ada AGC di situ. Lalu fitur lain seperti misalnya privacy mask, itu ada pilihan on off, ada privacy masknya ada pilihan, ada 4 programmable privacy mask ya. Kemudian ada juga motion detection, ada 4 programmable motion area. Untuk interface-nya ada satu HD analog output, ini mendukung POC atau power over koaksial ya. Storage nggak ada. Proteksi terhadap air dan cuaca ada ya, ada IP67 di sini. Sebagai catatan ya, yang analog ini wajib kudu mesti harus pakai DVR seperti yang di bawah ini. Jadi harus terhubung ke alat ini ya. Lalu sekarang kita masuk ke yang IP kamera. Sensornya 2 megapiksel juga, progressive scan CMOS. Variabel lensanya itu ada 2,8 mm, ada 4 mm, ada 6 mm, 8 mm, 12 mm, dan semuanya juga sama, fixed focal length. Bukaannya adalah f1.6, dan yang kita uji kali ini adalah yang 2,8 mm. Untuk kemampuan fokusnya, yang IP kamera ini bisa auto, semi auto, atau manual ya. Untuk tingkat pencahayaannya, dia bekerja di 0,009 lux untuk warna dalam kondisi f1.6 AGC-nya on, atau 0 lux untuk infrared. Jadi infrarednya sama aja ya. Slow shutter ada tersedia di sini, angle adjustment-nya juga ada di sini dan bisa manual ya, pakai ball head di sini gitu ya. Kemudian untuk video number of streams-nya bisa sampai 3 di sini, maksimum resolution-nya mainstream-nya
di 1080p, substreamnya di 640x480, dan stream ketiganya bisa lagi di 1080p ya. Untuk kompresi yang bisa digunakan di sini bisa H265 plus, canggih ya. Bisa H265, H264 plus, H264, MJPEG bisa ya. Kemudian untuk video bitrate kita bisa set 32 kbps sampai 16 mbps. Untuk versi ini nggak dilengkapi sama audio ya. Tapi ada basic events-nya, misalnya untuk motion detection itu udah ada, video tempering itu juga udah ada, dan smart feature itu juga udah tersedia langsung dari si kamera sendiri. Contohnya seperti line crossing detection, intrusion detection, unattended baggage, object removal, face detection, scene change detection, itu ada semua tersedia dalam kameranya sendiri. Untuk image-nya, ada image setting, rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC, white balance, jelas ada di situ ya. Day night switch-nya juga bisa, kita bisa pilih day night auto atau di schedule aja mau masuk ke night mode-nya kapan misalnya. Image enhancement-nya ada BLC, ada 3D DNR, ada HLC, itu lengkap semuanya kalau di kamera yang IP kamera ini. Untuk interface, dia pakai interface 10100 Self-Adaptive Ethernet Port, atau yang banyak bilang ini colokan kayak colokan RJ45 gitu ya. Jadi ya benar-benar IP, memang benar-benar internet protokol yang dipakai. Dan untuk yang IP kamera masih dilengkapi lagi dengan storage ya, jadi bisa pakai micro SD atau SD card sampai dengan 128 GB. Untuk sarana penyimpanan lain bisa memanfaatkan NVR-nya atau bahkan bisa ke NAS juga. Ya, itu kelebihannya kalau dia pakai internet protokol ya. Kemudian dia juga bisa melakukan simultaneous live view sampai dengan 6 channel di situ. Untuk pengguna bisa sampai dengan 32 user dalam 3 level. Jadi ada administrator, ada operator, ada user. Untuk perlindungan ada protection IP67. Jadi sama, dia juga tahan hujan ya. Oke, mari kita sort perbedaannya antara Turbo HD dan IP kamera ini. Ya, kalau dilihat dari spesifikasi ya, Turbo HD atau analog kamera jelas harus pakai DVR. Jadi harus pakai alat ini nih, wajib nih ya. Sementara IP kamera bisa pakai micro SD aja buat penyimpanan. Jadi yang IP kamera nggak harus punya NVR. Kemudian IP kamera atau network kamera itu punya banyak opsi pengaturan di situ ya. Fitur pintar atau smart dan analisis itu juga lebih banyak adanya di IP kamera jelas. Kalau dilihat dari konektivitas tadi dilihat bahwa si Turbo HD atau kamera analog ini jelas harus terkoneksi ke DVR. Kalau misalnya colokan di DVR-nya udah penuh ya, 8 misalnya kita udah 8 colokan, kita pakai 8 kamera, mau nambah kamera ke 9 ya mau nggak mau harus pakai DVR yang baru lagi di situ ya. Tapi ada satu kelebihannya yang satu ini yang luar biasa ya. Kenapa dia tetap dicari orang untuk kebutuhan tertentu. Jadi kalau kalian butuh posisi kamera yang jauh sekali dari DVR-nya, ini akan sangat menarik sekali. Karena untuk video 1080p dia bisa mencapai jarak 800 meter. Teoritis, jadi kabel koaksialnya 800 meter bisa. Bahkan untuk 720p itu bisa mencapai 1200 meter. Jadi katakan kalian mau masang sebuah kamera yang jaraknya 500 meter aja deh. Udah pasti bisa ya, 500 meter dari DVR atau NVR-nya. Itu ya pakainya yang ini, yang Turbo HD. Karena jaraknya jauh, bisa dikendalikan dari jarak jauh banget. 500 meter tuh setengah kilometer loh, jauh loh. Sementara itu, kalau konektivitas di IP kamera atau network kamera, ya itu harus menggunakan jaringan, ya, jaringan network. Ya, opsi ekspansinya itu sejujurnya jadi lebih gampang gitu ya, karena ya seperti jaringan komputer pada umumnya di situ. Untuk kabel Ethernet, nah memang kalau dia pakai kabel Ethernet itu panjang maksimumnya terbatas ke 100 meter. Itu pun jarak teoritis sebetulnya ya. Sama kayak tadi sih sebetulnya jarak teoritis, tapi 100 meter kalau dikurangin jadi 60-80 meter ya memendek lumayan jauh kalau dibandingkan dengan yang Turbo HD yang sampai ratusan meter di situ. Jadi kalau mau manjangin jaraknya si IP kamera gimana? Bisa aja sih sebetulnya ya, pasang switch setiap 80 meter, pasang switch bisa juga ya. Itu bisa, cuman ya tidak sesederhana kalau pakai yang Turbo HD. Nah, saat melakukan setup juga sedikit berbeda ya. Turbo HD itu umumnya lebih mudah, lebih praktis ya. Tidak butuh setting di DVR karena sistem analog ya umumnya nggak perlu ada setting-setting macam-macam. Colok aja gitu, udah beres di situ.
Sementara setting IP kamera itu umumnya butuh sedikit pengetahuan terkait jaringan lokal dan fitur-fiturnya tentunya juga. Ini kita bisa lihat hasil capture side by side comparison antara kedua kamera ini. Ya, jadi kalau dilihat sebetulnya dari sisi kualitas gambar sih mirip-mirip aja, nggak jauh beda dua-duanya. Ya, yang beda adalah fiturnya tadi, fitur jarak. Nah, itu yang mesti diperhatikan tadi, mana yang dipilih itu benar-benar tergantung kebutuhan spesifik ya. Untuk harga, yang versi analog ini memang bisa, yang satu ini di bawah 1 juta rupiah. Sementara untuk yang IP kamera ini sekitar 2 juta rupiah. Jadi kelihatannya untuk spesifikasi yang mirip, harga yang analog lebih murah, ya nggak? Tapi satu hal yang harus diingat ya, bahwa yang analog itu akan butuh DVR, ya. Jadi sementara network kamera itu tidak sepenuhnya harus banget pakai DVR di situ, karena dia bisa simpan di lokalnya dia sendiri aja. Jadi secara singkat, yang IP kamera jelas menawarkan lebih banyak fungsi secara out of the box. Ya, agak beda dengan ini yang sangat bergantung pada DVR. Jadi sebetulnya pilih yang mana? Ya, oke. Jadi kalian bisa pilih yang analog itu kalau mau setup yang gampang. Ya, gampang banget. Colok, jalan gitu ya. Atau kamera mau ditaruh titik yang jauh dari kontrolnya. Ya, ya tentunya butuh kabel koaksial yang panjang di situ ya. Sudah tahu pasti jumlah kamera yang ingin digunakan, jadi nggak banyak ekspansi di kemudian hari, ya kan? Ya kalau DVR, karena itu sangat bergantung sama DVR jadi jatuhnya ya. Kalau DVR emang siapnya buat cuman 10 gitu ya, ternyata tempat itu butuh ekspansi sampai 20, ya masalah juga, harus beli DVR lagi gitu ya. Dan tidak butuh banyak fitur-fitur yang analitik atau fitur-fitur yang smart yang memang adanya di IP kamera. Lalu kalian bisa pilih yang IP kamera kalau memang kalian tidak punya masalah dengan setup jaringan, ya. Kemudian butuh opsi untuk ekspansi, ya bisa bebas banget ekspansinya di situ. Dan butuh fitur-fitur analitik atau fitur-fitur smart yang memang di-embed ke dalam si IP kamera. Ya, memang kalau dilihat Hikvision ini punya banyak banget opsi-opsi, terutama untuk lini IP kamera itu luar biasa banyak. Opsi DVR juga banyak di situ. Jadi pelajari benar-benar kemampuan masing-masing untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kalian sendiri. Ya, saya sendiri kalau di rumah mungkin saya akan pilih yang IP kamera karena saya kayaknya suka ya main-main dengan fitur-fitur yang tersedia di IP kameranya. Tapi kalau kalian butuh yang jaraknya jauh ya dari kontrol, ya jelas ini pilihannya yang analog. Pilih yang mana? Benar-benar tergantung pada kebutuhan masing-masing dan kebutuhan spesifik kalian sendiri. Saya Deddy Irfan, Jagat Review TV.